Halo, nama saya Ria Hartoko, NPM saya 1941321. Halo, nama saya M. Rifki Taufikur Rahman, NPM 19411184. Halo, perkenalkan nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Yogi Rizky, NPM saya 1941106. Memperkenalkan, nama saya Lydia Sasmita. Hai, perkenalkan nama saya Angelin Goh, NPM saya 1941180. Dengan saya Angelina Valencia dengan NPM 19411187. Jadi kelompok kami akan mendiskusikan tentang analisis UMKM Bistro Godiva, ya UMKM berbasis digital ya. Dan kami akan menjelaskan tentang semua hal yang ada di UTS kali ini. Jadi pertama itu bab 1. Bab 1 itu tentang pembukaan ya. Gambar usaha. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu, UMKM ini diambil dari perusahaan papa saya kerja, itu di Bistro Godiva. Kita tahu ya Bistro Godiva itu sangat terkenal sekali. Itu kalau kalian bisa lihat di mall, ada BCS Mall, ada Capri Mall, Mega Mall, dan Nagoya Hill. Nah, mereka ada sebelum COVID kan mereka itu jual di offline gitu ya. Tapi semenjak COVID-19 ya mau cari usaha, mau buat usaha ya, mau cari penghasilan ya pasti harus cari sebuah solusi. Nah, makanya kenapa kita ambil UMKM ini sebagai berbasis digital? Dikarenakan saat pandemi mereka ada yang beberapa outlet itu dijadikan digital. Makanya kalau kalian bisa lihat sekarang Instagram dari UMKM Bistro Godiva tersebut itu udah lumayan aktif ya dibandingkan dulu sebelum ada yang kena COVID-19. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya mau cari usaha, mau buat usaha pun ya disarankan jangan di offline aja, tetapi juga bisa di online. Karena kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, hasilnya menjadi begini. Nah, terus jadi Bistro Godiva ini kan mereka sudah berdiri sangat lama ya. Sebenarnya Bistro Godiva ini mau membuat kopi aja, tapi karena ditambahkan ingin ada pilihan snack atau makanan sehingga itu bisa menambahkan pemasukan dan juga tidak membosankan, istilahnya dia punya menunya. Nah, dan kebetulan UMKM ini mereka mau pergi ekspansi ke Singapura, istilahnya franchise gitu. Jadi mereka pun juga sekarang lagi mencari franchise. Sebenarnya udah ada ketemu satu lagi di proses. Cuma kan kalau lebih banyak lagi franchise yang lebih bagus. Sementara masih di Singapura. Jadi kalau kalian lihat sendiri di Instagramnya Bistro Godiva, itu mereka ada buat platform sendiri, keren ya. Makanya kenapa sangat cocok sekali untuk kita pakaikan untuk UMKM bisnis digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu landasan teori dan pembahasan literatur dari 4 matkul yang kita pelajari, yaitu jadi saya akan membahas tentang pembahasan literatur. Dari sini pertama, teori manajemen strategi. Jadi teori yang manajemen strategi ini dari 5 Force Competition, model yang dikemukakan oleh Michael A. Porter. Jadi pertama itu adalah threats of new entrants, atau merupakan ancaman pesaing baik maupun lama. Jadi ini yang paling saya suka untuk menjelaskan. Kadang kita misalnya, saya kan jujur ya, saya juga ada buat bisnis kemarin, kuliner juga. Jadi saya pikirkan, kayaknya ya kompetitor lama ini bakal agak lebih susah ya. Tetapi kita jangan anggap remeh sama kompetitor yang baru. Kenapa? Kalau kompetitor lama itu memang mereka banyak pengalaman ini itu segala, kayak bisa mengatur keuangan ini semua. Tetapi kompetitor baru itu ada anak-anak generasi baru, di mana mereka punya otak kecerdasan lebih tinggi. Jadi kita pun juga harus agak ekstra hati-hati. Kenapa? Karena mereka bisa gini ya, kalau misalnya kita kompetitor baru, bukan berarti kita langsung jual. Itu mungkin orang yang kurang pengalaman. Tapi kalau orang yang udah bener-bener mempunyai strategi yang luar biasa, mereka bakal pikir, kayaknya aku nggak boleh kasih makan ini deh. Ini makanan terlalu bosan deh. Aku harus buat unik deh. Dan buat harga yang terjangkau. Harus ekstra hati-hati antara kompetitor baru dan kompetitor lama. Kompetitor lama jangan dilupakan juga gitu, karena kan mereka bisa aja tiba-tiba memunculkan suatu yang kedua adalah trace of substitutes.
ada ancaman substitusi atau pengganti baik produk maupun jasa. Nah, jadi kalau misalnya memang ada substitusi, apa yang akan terjadi? Ya pasti mereka akan bakal berganti, misalnya barangnya lebih murah, otomatis barang yang misalnya kita jual nih bakal menurun dong, pendapatan juga bakal menurun. Jadi yang kedua adalah threat of substitute atau barang ancaman substitusi. Jadi ya substitusi juga sebuah ancaman apa? Kalau misalnya barangnya diganti, otomatis pendapatan juga yang kita dapatkan itu menurun karena kan digantikan barang yang lain gitu. Tapi cara untuk mengatasinya itu dengan cara kita harus meningkatkan kualitas, sekaligus kita juga bisa meningkatkan harganya, harga tetap, tapi kayak usahakan buat barang itu lebih worth it gitu dibandingkan barang substitusinya. Karena barang substitusi itu kurang kuat sih menurut saya dibandingkan barang yang kita butuhkan, barang yang kita jual gitu. Oke. Terus yang ketiga, bargaining power of buyers atau kekuatan pembeli pada saat membuat kesepakatan dengan cara menurunkan harga yang logis. Nah, kadang ini kan biasa lah, namanya tawar menawar. Kalau saya pun juga jadi konsumen pasti bakal tawar menawar. Jadi kalau misalnya saya jadi penjual nih, kalau saya jadi penjual sih saya bakal tekniknya gini, saya bakal kasih harga yang agak tinggi. Jadi pas mereka minta turun, saya hanya bisa stop di harga yang sebenarnya itu udah di atas rata-rata dapat profit. Misalnya saya jual tas ini sebenarnya kalau harga pasarnya itu 100.000, tapi aku jualnya 150.000. Kenapa? Biar orang bisa menguranginya, pembelinya itu ke 100.000 atau enggak paling 120 lah, mentok-mentok pun juga dapat profit gitu. Nah inilah kekuatan pembeli gitu. Untuk kadang kan pembeli ada bilang, minta dikit lah, saya udah beli banyak loh, kurangin dikit lah. Biasa. Inilah namanya manajemen strategi ya untuk dalam proses transaksi antar penjual dan pembeli. Oke. Dan juga keempat itu bargaining power of suppliers. Jadi bukan hanya pembeli aja yang minta harga menawar, tapi juga supplier. Kenapa? Terkadang penjual ya, kayak misalnya saya kan dulu pernah bantu paman jual kacamata, itu kadang minta nego sama supplier. Lah, saya kan udah beli barang ini banyak, kasihlah kurangi harga. Kenapa? Biar kita kan mau pay less, earn more. Jadi kan kita mau dapat banyak, ya pengeluaran dikit dong. Nah begitu. Kalau terus habis itu rivalry of competitors, itu persaingan dalam produk jasa yang sama, tergantung ke orang penjual yang membuat konsep. Nah misalnya nih kayak si A ini konsepnya cuma gini doang, cuma ada kipas angin ini semua, kayak nggak ada konsepnya, kayak nggak ada desain gini. Sedangkan yang si B ini dia bisa ciptain kayak lampu-lampu cantik, terus habis itu nuansanya enak banget untuk duduk, terus konsepnya tentang kopinya kayak bener-bener kita bisa pegang kayak unik gitu, yang menarik perhatian. Jadi walaupun barang jasa sama, tapi itulah yang tadi saya bilang solusinya itu bisa jadi seperti begitu. Oke, terus yang kedua itu teori perencanaan sumber daya perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan pasti kita ada pasti ada yang namanya sistem deh. Nah jadi sistemnya contohnya tuh kayak seperti JF akuntansi, itu dalam akuntansi ya. Nah jadi kayak JF akuntansi itu kan lebih gampang ya, input uang terus habis itu masuk ke sistemnya akuntan, biar lebih terjelas infonya. Kalau misalnya ada kayak kesalahan fatal atau gimana, itu bakal dijelasin dengan bukti, bukan dengan asumsi. Oke, dan juga dari UMKM ini kan ada yang disebut dengan sistem yang untuk lebih gampang dan lebih efektif atau efisien, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, terkadang kan banyak kan usaha UMKM itu kayak, alah ngapain pakai ERP, aduh ribet, nggak mau sekali diterapkan. Kalau memang awal-awal agak bingung, tapi kalau misalnya diterapkan terus bakal ingat, bakal ngeh, terus bakal lebih praktis. Itu teori komunikasi bisnis internasional. Jadi teori ini ada jenis-jenis komunikasi yang digunakan ke negara tujuan. Ya bukan hanya ekspansi ke Singapura doang ya, tapi harus ada komunikasi bisnis antara internal itu komunikasi interaksi antar karyawan. Nah, kayak karyawan yang tukang masak atau tukang nyuci atau tukang buat minuman. Nah, seperti itulah istilahnya kerjasama sesama internal gitu. Terus yang kedua itu komunikasi bisnis horizontal. Jadi komunikasi ini justru kayak sangat dibutuhkan, karena kan kalau buka cabang kan ke luar negeri itu habis itu jadi harus dibutuhkan yang namanya komunikasi bisnis horizontal ini, karena
mereka tuh terbagi menjadi dua, itu non-verbal sama verbal. Jadi kalau non-verbal itu kan lewat ngomong sama, non-verbal itu kayak pakai VC gitu kan, biasanya kan butuh ya sama orang, misalnya kan bosnya di Indonesia terus kita buka Singapura ya, butuh dong kayak VC tiap minggu gitu meeting. Sedangkan kalau yang ya verbal ya secara langsung. Terus keempat itu komunikasi bisnis eksternal. Jadi ini meliputi kayak pelanggan, pemegang saham, investor. Pastinya kalau misalnya kita pergi ke luar negeri, kita butuh yang namanya investor untuk invest our company, dan juga kita bisa memberikan saham ke mereka gitu, punya dividen. Nah, terus yang keempat itu kita membahas tentang teori bisnis digital. Jadi ada 5 strategi, yaitu strategi analisis, objektif, definition, 4 analisis, objektif, definition, implementation. Jadi strategi analisis ini dimana dalam menyusun strategi juga menggunakan analisis dari segi keadaan, waktu, dan tempat. Dan juga yang kedua itu objektif, dimana dalam menyusun strategi itu mencapai suatu goals. Jadi objektifnya itu goalsnya itu yang mau dicapai, sama titik misi rencana yang mau terjadi gitu oleh suatu perusahaan. Terus yang ketiga definition, ya definisi dari strategi itu adalah perencanaan dalam mencapai suatu titik sasaran yang disebut dengan tujuan dari suatu perusahaan tersebut, sehingga butuh yang namanya rencana secara matang-matang untuk mencapai suatu titik tersebut. Dan yang terakhir, strategi implementasi adalah suatu rencana strategi langsung diterapkan. Jadi ya nggak usah banyak habis diskusi, ya langsung diterapkan. Kalau nggak diterapkan mau ngapain lagi gitu kan, secara sistematis. Dan setelah dilaksanakan, apa adanya evaluasi itu semuanya harus dilaksanakan gitu. Ya harus terima dan harus ulangin lagi, harus perbaiki lagi, seperti begitu guys. Oke, sampai sini. Terima kasih. Metodologi penelitian. Metode penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan hasil dan digunakan sebagai sebuah pemecahan masalah atas apa yang diteliti. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dukungan dari jurnal atau artikel penelitian, serta informasi yang terkait dengan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi mengenai Bistro Godiva secara mendalam. Selain itu, metode ini diharapkan dapat membahas permasalahan yang terjadi pada Bistro Godiva. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, dikarenakan penelitian ini dilakukan langsung di lapangan, dan juga kita menanyakan narasumber, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas Bistro Godiva, mulai dari omset yang didapatkan, cara pemasaran mereka yang secara digital, serta sistem yang mereka gunakan secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai bisnis Bistro Godiva. Nah, dalam menjalankan bisnis ini, Bistro Godiva menerapkan 5 force competition model, yaitu yang pertama adalah menganalisis tentang threats of new entrants, yaitu mereka menganalisis beberapa ancaman-ancaman yang bagi Bistro Godiva yang tergolong cukup tinggi ya, yaitu terkhususnya untuk kompetitor dalam bidang usaha food and beverage. Karena dapat kita ketahui, Bistro Godiva ini bergerak kayak dalam bisnis food and beverage ini terutama di western food. Nah, kompetitornya itu terdapat salah satunya yang adalah Gadeno. Kemudian bargaining power of suppliers ini adalah Bistro Godiva ini termasuk loyal terhadap suppliernya karena mereka memiliki beberapa supplier tetap. Nah, apabila terjadi kehabisan stok pada suppliernya tersebut, maka Bistro Godiva akan cenderung sulit untuk mencari beberapa supplier yang cocok. Kemudian untuk bargaining powers of buyers, yaitu pelanggan sudah tidak dapat menawar harganya lagi kepada Bistro Godiva karena sudah tercantum harganya itu di dalam menu-menu tertentu. Nah, akan tetapi Bistro Godiva ini
juga sering mengadakan promo-promo kepada konsumen agar konsumen tetap tertarik untuk mencobanya. Kemudian yang keempat adalah threats of substitute products or services. Nah, Bistro Godiva ini menganalisa beberapa bidang-bidang atau kompetitor yang menyediakan produk yang serupa dengan Bistro Godiva. Pada contohnya saja yaitu Gardeno. Gardeno ini kan juga berjualan tentang western food juga ya. Nah, harganya pun cenderung yang ditawarkan juga lumayan murah sehingga hal itu dapat menjadi sebuah ancaman kepada Bistro Godiva. Kemudian rivalry among existing competitors, yaitu Bistro Godiva ini menerapkan produk pricingan dari pasaran itu harus bisa bersaing dengan kompetitor lainnya, karena takutnya itu kompetitor memiliki atau mematok harga menu makanannya itu berupa western food dengan harga yang lebih murah dibanding Bistro Godiva. Nah, berikut ini pesaing-pesaing Bistro Godiva seperti Gardeno, Baresto, Hong Kong Town, Coffee Town, dan Malaya Restaurant and Cafe. Usaha dari Bistro Godiva ini tergolong dari dua, yaitu tangible resources dan intangible resources. Untuk tangible resources di sini berupa modal, tempat, fasilitas, serta penyimpanan produknya. Dan dari segi intangible resources pada Bistro Godiva yaitu terdapat struktur organisasi karyawan yang jelas, kemudian karyawan yang bertugas juga dilatih untuk melayani customer dengan baik dan ramah. Selain dari itu juga terdapat admin yang rutin melakukan promosi serta post di sosial media. Kemudian untuk brandnya Bistro Godiva tersendiri sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat karena makanan yang disediakan harganya cukup terjangkau. Yang kedua itu capabilities. Capabilities dari Bistro Godiva ini sudah tidak perlu dilakukan karena mereka menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan resep khas tersendiri. Walaupun di luar sana terdapat beberapa kompetitor yang serupa, Bistro Godiva tidak perlu mengkhawatirkannya karena resep khas pada suatu restoran umumnya sangat susah untuk ditiru. Yang selanjutnya adalah core competencies. Yang pertama itu valuable capability. Usaha Bistro Godiva ini mampu menetralisir ancaman bisnis dari para kompetitor karena Bistro Godiva sangat cepat beradaptasi dengan perubahan yang telah terjadi dan juga sering mengembangkan strategi yang belum sempurna dari pesaing menjadi sempurna, sehingga Bistro Godiva mampu bertahan dan berkembang. Kemudian usaha ini dipercaya dapat menawarkan hasil produk makanan dan minuman berbeda. Yang kedua itu capability. Usaha ini cukup banyak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pemilik bisnis Bistro Godiva ini memiliki cukup banyak skill di sektor F&B, sehingga dapat menentukan strategi serta langkah pemasaran apa yang harus dilakukan agar bisnis dapat sustainable dan berkembang ke jenjang lebih luas. Yang selanjutnya adalah costly to imitate. Usaha ini dibilang cukup mudah dan susah ditiru. Mudah ditiru dikarenakan jika seseorang memiliki wawasan dan skill serta modal tentunya dapat meniru usaha ini. Tapi seperti yang sudah dijelaskan di atas, hasil produksi makanan dan minuman yang disediakan di setiap restoran itu rasanya akan berbeda. Hal ini disebabkan karena restoran Bistro Godiva ini memiliki resep khas tersendiri yang membutuhkan waktu dan skill untuk memikirkannya. Selanjutnya adalah dampak dari COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, pandemi COVID ini membawa banyak sekali dampak negatifnya terhadap UMKM maupun perusahaan yang besar lainnya. Akibat dari terjadinya pandemi ini menyebabkan mayoritas dari UMKM menjadi terpukul. Bahkan tidak jarang UMKM mengalami kerugian dan terpaksa untuk gulung tikar. Dampak dari COVID-19 terhadap Bistro Godiva ini bisa dibilang lumayan terpukul karena usaha dari Bistro Godiva ini terletak dalam pusat perbelanjaan. Sedangkan pada masa pandemi ini, beberapa pusat perbelanjaan memberlakukan PSBB dengan cara mengurangi work hours hingga menutup secara total,
sehingga tentu saja mengakibatkan masyarakat dan pengunjung menjadi berkurang. Dan tentu saja akan mengakibatkan Bistro Godiva kekurangan pelanggannya. Akan tetapi, beruntung saja Bistro Godiva mampu beradaptasi dalam situasi pandemi. Bistro Godiva melakukan beberapa upaya, yaitu dengan mem-PHK beberapa karyawan, dan mereka mulai menyediakan layanan pesan antar makanan dengan mengandalkan mitra-mitra kerjasamanya, yaitu GrabFood dan GoFood, serta pembelakuan diskon pada menu tertentu, sehingga konsumen tidak merasa keberatan dan tetap bisa untuk membeli produk mereka. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan sistem ERP ini. Jadi karena Bistro Godiva ini akan melakukan ekspansi ke negara Singapura, maka perusahaan yang ada di Batam ini akan menjadi sebagai headquarter mereka. Jadi pada awalnya tuh mereka tuh menggunakan GF akuntansi sebagai sistem internal mereka, dari input order sampai perhitungan inventory, membuat invoice sampai generate laporan keuangan bulanan dan tahunan. Jadi karena ada ekspansi ke Singapura ini, mereka berencana untuk mengubah sistem ERP mereka. Mereka mungkin akan menggunakan Mind Your Own Business atau biasa disebut dengan sistem MYOB. Jadi MYOB ini bisa digunakan di kedua negara, baik di Indonesia maupun di Singapura. Maka di sini ada sebuah chart atau perubahan yang akan diterapkan ya. Jadi pertama, mulai dari klien menurunkan pesanan, apabila agak ada tambahan mereka akan menginput di sistem, dan sistem juga akan memberi notice kepada dapur atau operational team. Kemudian operational team akan menyiapkan, dan jika sudah selesai akan update lagi ke sistem. Sistem akan rekap kembali orderannya, dan makanan tersebut dihidangkan ke klien, atau mungkin take away juga bisa. Dan klien akan meminta bill, invoice bisa di-generate langsung dari sistem ini, dan invoice tersebut itu akan otomatis di-generate ke maksudnya disimpan dulu, di keep sehingga bulanan itu kita bisa generate sebuah laporan dari semua transaksi yang pernah berlangsung dan pernah di-generate langsung resipnya gitu. Kemudian di akhir bulan atau mungkin akhir tahun, report ini juga bisa diakses di headquarter. Jadi di Batam kita juga bisa lihat dari sistem mereka, sistem kita sendiri, transaksi yang berlangsung atau data-data lain yang ada di sistem yang Singapura input gitu. Kemudian ERP ini sangat penting bagi setiap perusahaan ya yang layak menggunakan ERP. Jadi perusahaan tuh kadang seleksi modul-modul ERP. Nah, yang paling penting yang harus kita consider itu adalah, yang pertama adalah accounting management, dan yang kedua adalah inventory management. Kenapa kita harus seleksi tentang accounting management? Jadi modul ini tuh berperan sangat penting dalam berlangsungnya proses bisnis dalam Bistro Godiva ini ataupun perusahaan lainnya. Jadi salah satu contohnya tuh kayak apa yang diperlukan dalam kegiatan berlangsung para finance atau accounting itu kan berperan besar bagi perusahaan. Maka ini adalah kenapa alasan ini harus diseleksi. Kemudian tentang inventory management, ini adalah penting juga bagi perusahaan dikarenakan kita bisa setting modul-modul seperti EOQ-nya, terus sampai order point-nya sampai berapa kita boleh order. Jadi ini tuh bisa menghindari kita order terlalu banyak atau kekurangan bahan apabila sistemnya gak bagus. Jadi kita membutuhkan seleksi pada manajemen ini agar bisa menghindari hal-hal tersebut. Saya akan menjelaskan analisa SWOT digital marketing dari restoran Bistro Godiva. Bistro Godiva ini memiliki kekuatan atau strength, yang dimana makanan yang bervariasi baik dari kultur Western, Chinese, dan Indonesia. Terus yang kedua, Bistro Godiva memiliki kelemahan.
Yang pertama, lokasi Bistro Godiva hanya ada di pusat pembelanjaan. Terus yang kedua, varian menu yang ada bisa dijumpai pada restoran yang lain. Yang ketiga, Bistro Godiva memiliki peluang, yang dimana potensi pasar yang masih terbuka dikarenakan masih jarang restoran yang menyediakan makanan khas dari beberapa culture. Untuk meningkatkan peluang itu, kita memiliki strategi. Yang pertama, membuat program pemasaran digital yang membuat Bistro Godiva lebih gampang ditemui orang. Terus mendapatkan target pasar baru dengan inovasi terbaru. Yang ketiga ini bisa mengundang influencer untuk datang mereview makanan yang ada di Bistro Godiva untuk di-upload di sosial media mereka seperti Instagram, Facebook, atau yang sekarang lagi tren di masyarakat itu ada TikTok. Yang terakhir, Bistro Godiva memiliki ancaman. Ancaman yang pertama, pesaing industri yang telah berekspansi di luar negeri. Itu contohnya seperti ayam penyet Ria. Terus berkurangnya minat pengunjung karena tidak ada motivasi terbaru. Terus ada juga menurunnya omset penjualan yang kita tahu sendiri dari bentuk komunikasi yang sebaiknya dilakukan oleh mitra. Pertama ada iklan. Bistro Godiva memberi bayaran kepada media atau platform yang mempromosikan iklan tersebut. Terus ada EWOM, Electric Word of Mouth, memberi pengaruh besar juga terhadap peningkatan penjualan, berpengaruh dari media sosial seperti like, story, komen, yang dapat menarik konsumen untuk membeli produk. Terus yang terakhir ada penjualan langsung atau direct selling. Penjualan yang berlangsung dari outlet yang terletak di berbagai mall serta sosial media Bistro Godiva itu sendiri. Oke, saya akan melanjutkan membahas bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan bahwasan Bistro Godiva terus berupaya melakukan inovasi terhadap perkembangan yang ada di saat ini supaya mereka tidak tertinggal. Jadi Bistro Godiva sendiri juga tidak bisa bekerja sendirian karena UMKM ini butuh pemasok bahan-bahan yang ada. Kemudian strategi yang dilakukan Bistro Godiva terhadap pasar dinilai cukup cerdik, melakukan penetapan harga dari makanan, servis yang mereka berikan. Kemudian Bistro Godiva memang banyak pesaingnya, akan tetapi mereka tetap optimis menghadapi pesaing mereka. Jadi bahwasan Bistro Godiva ini memang menurut mereka mereka lah layak yang sangat sempurna ya di selain pesaing-pesaing mereka. Kemudian ada juga dampak pandemi COVID-19 ya, sangat terpukul dan kemajuan UMKM contohnya di sektor pariwisata. Jadi Bistro Godiva ini memang sendiri juga terpukul karena waktu itu pemerintah kita menerapkan PPKM. Jadi Bistro Godiva ini memang UMKM-nya kelebihannya di mall-mall ya. Jadi mall-mall saat PPKM mall-mall tersebut ditutup. Nah, jadi ini sangat terpukul ke Bistro Godiva. Jadi Bistro Godiva hanya mengandalkan bisnis mereka dalam bentuk digital. Jadi dalam beberapa platform berupa GoFood, GrabFood. Jadi mereka mengandalkan itu saja. Kemudian dalam sistem melancarkan aktivitas perusahaan seperti GF Akuntansi dalam accounting management awal dari GF Akuntansi. Kemudian pada saat itu mereka membuka cabang ke luar negeri, kemudian melakukan Mayobi dengan host country di Singapura dengan bantuan analisis yang berdasarkan accounting dan inventory management. Kemudian ada juga saran dari kami sebagai peneliti terhadap Bistro Godiva adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam menerapkan sebuah ERP dalam Bistro Godiva sudah cukup bagus. Kemudian menggunakan GF Akuntansi dan Mayobi serta platform yang sudah didirikan sendiri. Akan tetapi alangkah lebih baiknya bisa menambahkan platform khusus Bistro Godiva. Kemudian pemasaran digital
usahakan lebih difokuskan melalui aplikasi GoFood ataupun GrabFood yang harganya yang cukup menarik atau besar sesuai pasar yang ada. Kemudian menangani ekspansi atau franchise diusahakan untuk mencari orang yang berminat maupun investor yang untuk bekerja sama dalam proses ekspansi ke negara Singapura melalui penerusan UMKM ini ke luar negeri, seperti kita ngambil contoh seperti ayam penyet Ria ya, yang sukses melakukan ekspansi ke Singapura. Itu saja bisa yang kami kesimpulan dan saran kami. Apabila ada kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.